Kowe udah salit gak dan. Melihat atau ini melihat jalan cahaya loh. Yo wes yo. Aku nih. Halo Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Muhammad Faisal Ibtidani dengan NIM 150. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi dalam minggu ini bersama Bapak. Hari ini kita bertemu lagi dalam pembelajaran IPA. Nah, ini hari apa? Hari 21 Mei. Ya, betul. Wis. Nah, selanjutnya kita akan belajar tentang sebelum memasuki pembelajaran lebih baik agar ilmu tadi bermanfaat kita berdoa terlebih dahulu. Silakan. Saya Pak. Ya, silakan Mbak Samadi. Duduk di depan, siap gerak, doa mulai. Amin. Doa selesai. Nah, sekarang kita masuki pembelajaran IPA tentang materi melihat dengan cahaya, topiknya sifat-sifat cahaya dan pemantulan. Nah, di sini ada tujuan pembelajaran. Nanti kita diharapkan kita semua bisa menjelaskan sifat-sifat cahaya, menjelaskan pemantulan cahaya, menjelaskan pembiasan cahaya, dan menjelaskan penguraian cahaya. Nah, di sini ada suatu gambar. Kira-kira yang pertama ini ada gambar apa? Pemantulan cahaya. Ya, betul, itu dari cahaya dari senter yang diarahkan ke kaca dan terdapat pantulan ke arah sebaliknya. Nah, sampingnya ini ada yang tahu nggak ini gambar apa? Pak Faiz Rajatin. Ya, betul. Ini ada orang sedang mengaca di cermin. Nah, selanjutnya mengapa kita bisa melihat? Nah, di sini terdapat benda dapat terlihat karena terkena cahaya. Cahaya dipantulkan oleh benda lalu masuk ke mata. Ketika cahaya mengenai mata, benda cahaya dipantulkan ke dipantulkan ke mata kita. Itulah sebabnya kita bisa melihat. Nah, selanjutnya ada sifat cahaya. Jadi sifat-sifat cahaya itu ada yang pertama itu cahaya merambat lurus, cahaya dapat dipantulkan, cahaya dapat dibiaskan, dan cahaya dapat diuraikan. Nah, ini contohnya. Ini tuh sinar yang merambat lurus dalam garis lurus itu sampai mengenai benda ini. Selanjutnya ada cermin dan refleksi. Proses ini dipandu oleh hukum refleksi yang menyatakan bahwa sudut datang atau sudut sinar yang mengenai cermin, sudut yang datang mengenai cermin itu yang kayak apa itu? Center itu loh maksudnya. Oh iya. Itu sama dengan sudut pantul, sudut ketika sinar meninggalkan cermin. Berarti tengah itu cermin ya Pak? Ya, itu maksudnya Senternya yang diarahkan ini ke tuh cermin. permukaan cermin. Nah, ini semisal sinar yang jatuh itu apa itu namanya? Center. Oh, Nah, ini cahaya yang dipantulkan dari center. Oh, berarti kalau senternya nilai gini nanti Cahayanya juga beda. Iya, tetap ada pantulannya, namun beda dengan yang ini. Kalau ini. Selanjutnya ada model pita cahaya. Kita dapat menunjukkan cara cahaya berinteraksi dengan materi melalui diagram sinar. Diagram sinar ini menunjukkan lintasan yang mungkin ditempuh dari sumber atau objek ke pengamat atau layar. Nah, ini terdapat video praktik tentang percobaan pemantulan cahaya. itu Bapak yang praktek. Bukan. Pakai desain Pak. Ya,
itu bisa dibilang sisir. Tadi percobaan apa yang kalian lihat? Senter yang dipantulkan ke kaca. Ya, senter yang diarahkan ke kaca dan dilapisi sisir-sisir tadi ya. Ya. Apa yang terjadi saat cahaya tadi mengenai cermin? Memantul cahayanya. Cahaya dari senter yang terkena cermin itu pasti memantul. Nah, jadi mengapa cahaya itu dapat dipantulkan tadi itu kenapa? Kira-kira cahaya itu bisa apa itu? Karena kan sifat cahaya kan bisa dipantulkan dan di situ ada kacanya, ada media kacanya. Jadi ketika cahaya diarahkan ke kaca, ke cermin itu cahayanya akan memantul. Betul. Nah, selanjutnya ini Bapak akan membagikan lembar kerja. Ini kelompok saja. Ada pelangi. Dikerjakan dulu. Iya, Bapak. Sudah selesai semua? Belum. Belum? Oh iya, dikerjakan dulu. Susah, Pak. Susah? Ini kan Hmm. susah. Ya, kok ini ada pelanginya ya? Kan itu kan pemantulan. Tadi juga ada pelangi. Nah, pembiasan. Sudah selesai semua? Satu lagi, Pak. Masih satu.
Dan bisa nggak? Susah ini. Ini Pak. Ada ini air-airnya ini. Berarti ini dijelaskan ya Pak gambarnya Pak. Ya, itu dijelaskan gambarnya dan sifat cahaya. Sudah selesai, Pak. Sudah selesai? Sudah. Nah, dari kelompoknya Mbak Aul, silakan dipresentasikan di depan. Oke. Ayo Kayla ya, Pak. Perkenalan nggak Pak? Ya, Perkenalkan, perkenalkan. nama saya Aulia. Perkenalkan nama aku Yula. Perkenalkan nama aku Kayla. Nah, jadi di sini jawaban kita yang pertama yaitu di sini ada gambar cahaya merambat lurus melewati lubang-lubang yang diletakkan sejajar. Nah, sifat cahayanya itu cahaya merambat lurus. Ya, betul. Terus ini ada contoh cahaya putih yang melewati prisma akan diuraikan menjadi berbagai warna. Jadi kayak pembiasan itu cahayanya itu bisa berubah menjadi seperti pelangi. Ya. Terus cahaya senter yang dapat menembus benda-benda transparan atau bening seperti kaca, seperti yang dicontohkan di video tadi. Jadi cahayanya itu menembus benda bening, lalu bisa dipantulkan kalau waktu cerningnya dimiringkan. Lalu yang keempat ini ada cahaya yang mengenai permukaan datar dan mengkilap. Ini seperti cermin akan terpental, mantul lagi. Lalu sifat cahayanya dapat dipantulkan. Dan yang terakhir itu ada sedotan di dalam air, dia kayak nggak lurus gitu, bengkok. Nah ini cahayanya itu merambat melalui dua medium yang berbeda. Lalu sifat cahayanya dapat dibiaskan. Ya, betul sekali. Ya. Silakan duduk. Ganti, Ya. Pak. Ya, duduk. Silakan di kelompoknya. Kelar. Terus masih juga, Pak. Ya. Nah, perkenalkan, nama aku Salma. Nama aku Amel. Nah, di sini mau menjelaskan LKPD yang sudah dibagikan Pak Faiz. Nah, di sini ada gambarnya center yang dinyalakan gitu. Nah, penjelasannya cahaya merambat lurus melewati lubang-lubang yang telah diletakkan sejajar. Sifat cahayanya cahaya merambat lurus. Terus yang kedua ada gambar seperti ini. Cahaya putih atau polikromatik yang melewati prisma akan diuraikan menjadi berbagai warna atau disebut monokromatik. Itu menjadi warna pelangi. Berarti kan cahaya putih jadi warna pelangi. Sifat cahayanya cahaya dapat diuraikan atau dispersi. Yang kedua seperti di video tadi ada senter, sisir dan kaca. Ketiga ada senter, sisir dan kaca yang seperti di video tadi. Penjelasannya cahaya senter dapat menembus benda-benda transparan atau bening seperti kaca. Sifat cahayanya cahaya dapat menembus benda bening. Terus yang kedua ada senter yang di bawahnya ini ada kaca dan senternya diarahkan ke bawah. Penjelasannya cahaya mengenai permukaan datar dan mengkilap seperti cermin akan terpental kembali atau dipantulkan. Sifat cahayanya cahaya dapat dipantulkan atau refleksi. Terus yang kelima ada sedotan yang dimasukkan ke dalam gelas yang berisi air. Penjelasannya cahaya yang dapat merambat melalui dua medium yang berbeda kerapatannya seperti udara ke air akan dibelokkan. Sifat cahayanya cahaya dapat dibiaskan atau refleksi. Betul semua. Terima kasih dari kelompoknya Mbak Salma. Silakan duduk. Ini Pak. Iya. Nah, selanjutnya tadi kita sudah belajar apa? Cahaya, sifat-sifat Ya, cahaya.
cahaya merupakan energi yang memungkinkan manusia melihat benda di sekitar. Cahaya memiliki beberapa sifat, yaitu yang pertama ada merambat lurus, kedua dipantulkan dan dapat dibiaskan dan dapat diuraikan. Selanjutnya pemantauan cahaya dapat dilihat pada cermin, sedangkan pembiasan cahaya dapat dilihat pada benda di dalam air. Peristiwa cahaya banyak ditemukan dalam kehidupan sehari-hari seperti bayangan, cermin, dan pelangi. Mungkin itu saja dari Bapak. Sebelumnya ada yang perlu ditanyakan apa tidak dari anak-anak? Sudah Sudah paham semua ya? Sudah. Nah, Depan praktek, Pak. minggu depan prakteknya. Iya. Mungkin dari Bapak sekian. Kurang lebihnya mohon maaf. Sebelum kita mengakhiri pembelajaran, kita berdoa terlebih dahulu. Silakan Mbak Salma. Duduk di tempat, siap, gerak, berdoa, mulai. Doa selesai. Terima kasih pertemuan kali ini. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.